Actually gue belum pernah coba matcha. Demi apa? Apapun yang kayak sifatnya trendy terus kayak gue belum nyoba, gue bilang overrated aja. Kayak Apa sih? kenapa dari dulu lo nggak suka? Kenapa baru suka? Gara-gara tren doang. Hai, gue Heston dari Vintonic dan hari ini gue ditemenin Dominic lagi. Yes, dan kita hari ini bakal main overrated, underrated. Yes, kita abis ini mau berdebat soal preferensi masing-masing. Tapi Iya. kita nggak boleh berantem ya. Nggak tahu sih tapi nanti. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nggak berantem ya, karena gue takutnya sama Heston biasanya kayak opininya kuat banget ya. Tapi kita lihat ya. Let's go. Ini baru gue tanyain tadi. Gue, sumpah, gue sebagai orang yang tiap hari masih ngaduk matcha tiap hari ya, menurut gue fairly rated karena enak banget guys. Terus kayak matcha tuh nggak tahu ya, mungkin kalau orang-orang yang beli menurut gue ya overrated karena mahal banget. Tapi kalau lu misalnya bikin sendiri di rumah, menurut gue fairly rated karena dia itu apa ya, minuman yang menurut gue nggak manis, jadi kayak ya nggak sehat-sehat amat, tapi kayak nggak sehat gitu. Jadi menurut gue kalau lo lagi mau yang kayak dessert, menurut gue matcha itu paling perfect. Di makanan, di minuman, dibuat herbalan, menurut gue oke banget, fairly rated kalau gue. Oke, kalau buat gue, actually gue belum pernah coba matcha. Demi apa? Gue belum pernah coba matcha, gue belum pernah coba padel. Jadi apapun yang kayak sifatnya trendy terus kayak gue belum nyoba, gue bilang overrated aja. Karena terlalu dibicarain banyak orang. Iya gitu, kayak Apa sih? kenapa dari dulu lo nggak suka? Kenapa baru suka? Gara-gara tren doang. Gila, ini orang di banget aja. Gila. Jadi ya dua-dua itu padel sama matcha gue bilang overrated. Tapi kalau misalnya lu coba terus kayak, oh enak. Biasanya diam-diam suka. Nah itu dia guys. Tapi gak pengen ikutan aja. Soalnya biasanya cowok-cowok itu tuh gue sering banget ya lihat di TikTok kayak meme kayak gitu. Jadi kayak orang-orang bilang katanya berdua nih sama ceweknya, yang mesin ceweknya bilang dirty matcha bla 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 bla. Terus satu lagi kopi hitam, ternyata yang kopi hitam yang cewek, yang matcha yang cowok. Kayak itu bisa banget terjadi guys, karena orang kan kayak biasanya cowok mau nih yang trendy, tapi bisa jadi. Padahal biasanya misalnya sama bini nih pesen frozen yogurt atau pesen boba, gue tuh kayak apa sih gitu kayak. Tapi coba dong. Mau dong. Terus nyendok sendiri. Nah itu dia, iya bener lagi. Underrated. Gua fairly rated. Gue antara underrated atau fairly rated. Lu kenapa? Menurut gua kalau baru mulai pacaran tuh, menurut gue pribadi ya, harus split dulu. Iya bener. Baru mulai nih ya, Gua baru setuju. kenal, split dulu. Kayak maksudnya harus ya sama-sama ngerti value-nya uang dan value-nya spending itu kayak gimana. Iya bener banget. Gitu ya. Iya bener banget. Tapi ya kalau misalnya emang gue masih agak tradisional, cuman ya kalau udah berumah tangga baru ya bisa lah dilimpahin ke suami. Iya bener. Cowok ini guys, jadi laki guys. Kalau menurut gue Tapi awalnya split dulu. Iya kan itu menurut gue bener sih. This is why aku kasihnya yang kayak underrated gitu. Karena menurut gue terlalu banyak orang yang mempropagandakan jangan split bill. Karena kata gue kayak, ya kenapa nggak boleh split bill gitu. It's not about the pride aja sih menurut gue. Kayak more than that gitu loh. Kayak lu kan harusnya kalau udah pacaran udah punya duit masing-masing ya harusnya. Kalau orang yang wise ya harusnya lu pacaran berarti lu sama-sama punya duit gitu kan. Sama-sama independen. Sama-sama independen, berarti udah selesai sama dirinya masing-masing gitu kan. Menurut gue sih kalau awal-awal udah pasti lu harus split bill karena lu juga harus tahu kan orang itu kayak kondisinya seperti apa, keuangannya seperti apa. Itu kan lu bisa tahu Saling dari situ. belajar lah masih. Iya, gitu. terus kayak ya ngapain lu ngebayarin orang yang lu baru ketemu atau kayak lu baru kayak kenal beberapa minggu kayak ngapain gitu. Ntar kalau nggak cocok sayang ya. Iya betul. Mati gue. Lu soalnya punya lagu viral-viral juga kan. Popular song di TikTok. Gua fairly rated sih. Kenapa? Walaupun gue nggak terlalu aktif, cuman tau lah kayak lagu-lagu yang ngetren di TikTok kayak gimana.
tapi memang biasanya catchy sih. Dan Iya. lagunya enak gitu. Iya, Kayak bener-bener. it's popular for a reason gitu ya. Even yang sampah sih menurut gue tetap it's catchy guys. Jadi kayak even lu sampah-sampahin juga orang lain nyanyiin itu tanpa sadar. Jadi menurut gue ya itu tetap karya sih. Walaupun sampah pun kebanyakan orang bilang kan tren TikTok tuh sampah banget. I kinda agree ya sometimes emang agak-agak sampah. Cuma menurut gue kalau orang banyak yang menikmati ya why not gitu sih. Ya, at the end of the day enjoy aja lah. Enjoy aja sih kalau musik sih menurut gue. Tapi gue fair mungkin aja geser sih. dikit ke sini. Karena TikTok kan berapa second dong ya? Iya paling kayak 15-20 Iya. lah. Kadang popular songs di TikTok tuh kayak, oh chorusnya enak, verse-nya kayak kok Iya bener. Itu agak tipu sih bener kadang. ya udah isi aja lah gitu. Iya, Rasanya iya. gue kadang kayak verse chorusnya udah enak nih, wah catchy apa segala Iya, gitu, benar. asik. Terus pas masuk verse kayak rasanya ditulisnya nih kayak cuma diisi doang biar nanti masuk chorus lagi TikTok. gitu. Ya tapi emang Kadang gue ngerasa gitu. Tapi emang sekarang kayaknya tuh banyak orang yang fokusnya tuh lebih ke Ya, hook catch aja, point-nya aja ya Hook kayak aja. hook-nya doang. Jadi kayak emang tujuannya ditaruh di TikTok biar trendy gitu, biar Iya. trending. Nah, habis itu lo nggak tahu tuh streamnya gimana. Nggak Iya, tahu sih. instead of kayak tujuannya untuk nulis sebuah cerita Iya, terus iya. ditaruh di TikTok. Ini tujuannya ditaruh di TikTok terus mungkin ada ceritanya. Iya. Tapi emang tujuan masing-masing sih. Menurut gue sih itu fair aja sih Fair karena tiap musisi kan punya preferensi dan tujuan masing-masing ya. Ada Iya. yang kayak emang lu pengennya gue pengennya terkenal aja gitu. Iya, Atau iya. kalau enggak ya lu emang pengen bikin karya ya pasti satu lagu pasti bagus sih menurut gue. Iya. Dan itu udah pasti kerasa sih dari hatinya atau enggak. Iya. Fairly rated. Music AI atau kayak buat editing foto or something. iya. Kalau dari Overrated. overrated. Oke. Gue dulu ya. Ya. Menurut gue fairly rated karena kalau lu ngomongin soal bisa gantiin pekerjaan orang lain sih, kata gue sih enggak juga Ya. sih menurut gue. Tergantung ya, karena gue udah coba berbagai macam AI dari yang musik, dari yang bisa ngejawab lu kayak curhat, lalala segala macam, tugas-tugas lu dibantuin, terus kayak sampai Photoshop tergantikan. Ya. Gue udah pernah coba semua dan menurut gue sebenarnya nggak bisa menggantikan 100% orang gitu sih menurut Iya. gue. Jadi lu tetap harus ngomong kan lu mau apa. Iya. Dan itu tuh ngegenerate-nya tuh nggak gampang gitu. Menurut gue sih fairly rated karena itu bisa membantu pekerjaan orang juga sih. Ya. Ya Setuju. sih. Setuju. Kayak tergantung yang mengoperasikan apakah itu akan hasilnya buruk dan kayak jahat atau enggak. Karena Pada akhirnya curatornya tetap lo. iya karena ya udah pasti manusia-manusia lagi nggak sih yang menjalankan sih. Betul. Kalau kenapa overrated? Overrated karena buat gue pribadi di kerjaan ya, gue ngerasa delivery-nya gue nggak bisa pakai sih. Maksudnya kayak Oke. ya simply not good gitu ya. Iya. Kayak menurut gue kayak bukan musik gitu. Kayak udah generate aja gitu. Iya, kayak jadi komoditi gitu. Iya, Rasanya jadi iya, komoditi iya, ya. iya. Tapi gue pakai AI buat masak gitu ya. Kalau misalnya kayak gue cuma Boleh. iya gini ya, maksudnya gue gue bukan profesional chef kan. Iya. Gue cuma bilang kayak gue di kulkas ada ini, sayur ini, ada sisa ini, nih. pakai ada saus ini. bikin apa? Gue bilang bikin apa nih? Oke. Itu membantu sih menurut gue. Itu ngebantu banget. Ngebantu banget. Itu ngebantu banget. Apalagi kalau misalnya lo masih kayak belum punya pembantu Iya, apa iya, segala iya, gitu iya, ya, iya, kayak iya. rumah tangga masih kecil dan kayak lo kayak pengen cari gampang ya gitu. Iya, ya. benar. Tapi pengen cari hematnya juga kan, makanya masak gitu. Blok M. Blok M. Gue dari tadi gue belum ada underrated deh. Gue sekali doang sih. Gue jahat ya. Overrated semua. Overrated. Kalau gue Blok M. Bentar. Gue sih Jaksel kemarin bilangnya ini ya overrated ya. Jadi kayaknya gue fairly rated mau ke overrated. Karena tapi lu dulu apa? Gue gini deh sih. Mau ke underrated tuh. Mau ke underrated. Nah gue kepo, kenapa? Coba lu dulu. Menurut gue Blok M sangat menarik sih. Kayak maksudnya buat dari kafenya, restorannya gitu ya, atau even kayak gimana ya?
kayak melting pot gitu loh. Kayak maksudnya banyak banget hal yang Cultural berbeda gitu gitu ya, berbeda-beda banget, beragam banget ada di Blok M. Dari kayak misalnya restoran Jepang yang kayak nggak ada menu Inggrisnya, nggak jelas Iya. kayak datang ke situ semua expat gitu, Iya. ya kan. Sampai kayak Iya, kayak tempat gaul, tempat apa, sampai kayak Blok M Square yang kayak jual apa gua juga Iya, nggak yang tahu. kayak aneh-aneh gitu Jual ya. piala gitu kayak Iya. yang menurut gua kayak ya kayak gado-gado yang lucu aja sih kayak Iya, Blok M tuh. Lu kalau kayak- itu gue setuju Iya, lu sih. kayak lu ke situ lu bisa ketemu hal-hal yang kayak lu nggak expect. Iya benar. Kalau gue ya. Iya, gue kind of setuju sih. Iya. Kayak cultural wise menurut Iya, gue iya. itu seru banget. Kayak apalagi buat anak-anak muda pasti yang suka cari-cari hal baru. Menurut gue Blok M itu sangat oke. Kayak lu bisa lihat orang tuh berbeda-beda. Terus lu bisa kayak ngelihat ternyata dunia itu tidak di sini-sini aja gitu. Ada banyak orang tuh yang kayak misalnya dari fashion gitu ya. Aneh-aneh di situ kan mereka bebas ya karena Iya, nggak ada iya. yang ngejudge gitu. Nah menurut gue tuh it's a good thing. Yang bikin nggak good thing lagi, balik lagi. Pertama macet. Karena ya itu melting pot tadi ya, karena pasti banyak orang di situ kan. Menurut gue macet. Gue tuh orangnya nggak suka banget macet. Jadi kalau udah macet, menurut gue udah minus banget tuh. Minus. Menurut gue ya. Terus kedua, menurut gue makanannya kebanyakan biasa aja. Kebiasaan biasa. Iya sumpah kebanyakan biasa aja ya. Tapi gue nggak tahu ya kalau misalnya yang kayak harganya mungkin lebih mahal lagi atau sekalian murah banget. Kadang abang-abang enak ya. Iya. Jadi menurut gue kayak kalau soal makanan sama kemacetan itu udah kayak no. Karena itu menurut gue dua hal penting. Tapi kalau soal cultural things menurut gue itu sih seru sih. Ya, gue actually That's gue pindahin ke sini total karena gue baru ingat toko jam second di Blok M banyak. Wow, oke. Oh ya menarik sih. Gue nggak pernah sih ketemu kayak gitu. Vintage gitu loh, kayak gue Kayak di Jepang gitu ya. Ya lumayan lah, cuman nggak sebanyak situ, cuman ya maksudnya pilihannya banyak dan Menarik. kayak ya enjoy aja jalan-jalan di situ walaupun nggak beli. Berarti lu suka jam ya? Suka. That's why you say kayak. Iya, "Rated." kayak baru inget. Oh, Ini gue baru tahu sih. Berarti gue pindah ke sini. Karena gue belum explore ke yang itu. Karena menurut gue Blok M biasanya kayak orang identik sama makanan, terus kayak Yeah, foto-foto segala macam menurut gue. Nah itu baru kayak agak overrated ya. Tapi kalau yang kayak Kak Heston bilang, kayak fair aja sih. Mungkin buat Yeah, beberapa yeah, orang yeah. itu ya something yang Mhm. asik gitu ya, kayak hobbies gitu loh. Iya, Ya sih. hobbiesnya banyak sih di Blok M sebenarnya. Nah, itu Dan menarik ya tuh. terutama ya kalau lo anak jam pasti pernah lah ke Blok M. Iya benar, karena itu juga tempat gue nyanyi ya, jadi kayak ya udahlah, ya boleh lah. Kita hari ini tidak terlalu berantem ya. Iya, Jadi, hari ini sebenarnya nggak beda jauh lah. nggak beda jauh lah, masih bisa hangout kita guys. Iya, mestinya tadi nggak ada yang kayak gitu ya. Iya, kalau nggak ada ya. Kalau kayak gini Nggak banget ada. berarti kayak enggak. Tapi aman lah, berarti masih bisa hangout guys. Ya. Asal split bill ya. Asal split bill teman-teman ya, jangan minta-minta dibayarin mulu lu.